Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Ismail Fahri. Kali ini kita berjumpa meneruskan materi kuliah terintegrasi kita. 3 materi sudah saya sampaikan, masalah Al-Quran dan hadis serta isyarat-isyarat Al-Quran. Sekarang sampailah pada materi terakhir, yaitu tentang tema-tema atau hadis-hadis tematik. Oke, saya akan menjelaskan beberapa hadis kita jelaskan secara matannya atau secara isinya. Baik, hadis pertama yaitu tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinah fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah aw yatatarakani rawahul khamsah wassahul hakim. Ya. Dari Abi Mas'ud berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila 2 orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan apapun, maka yang dianggap itu adalah perkataan dari orang yang memiliki barang, atau kedua-duanya tidak dianggap. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Khamsah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Baik, apa yang dimaksud dengan Rawahul Khamsah itu? Berarti hadis ini diriwayatkan atau diteliti oleh 5 orang. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Hakim. Itu 5 orang. Nah, kalau kita lihat bicara masalah hadis ini, artinya adalah hadis ini menjelaskan bagaimana dalam hal jual beli. Biasanya orang kalau jual beli itu ada perselisihan harga atau mungkin perselisihan tentang kualitas barang. Nah, ketika keterangan tidak ada, catatan tidak ada, perjanjian tidak ada, maka diambillah kata orang yang memiliki barang. Itulah sebagai bukti atau sebagai rujukan kita dalam memutuskannya. Kalau seandainya juga tidak, maka dua-duanya tidak bisa kita gunakan, maka kita menggunakan orang ketiga sebagai hakim yang memutuskan perkara ini. Jadi kalau kita mau jual beli itu harus jelas hitam di atas putih apa yang dibeli, warnanya apa, kemudian harganya berapa, itu sudah jelas dan ada keterangannya. Ya, yang paling bagus itu keterangannya adalah tertulis sehingga kita tidak ditipu dalam hal jual beli. Itu kira-kira isi hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menerima harga anjing, hasil lacur, dan upah tukang tenung. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang, yaitu Bukhari dan Muslim. Artinya hadis ini Rasul melarang kita untuk memperdagangkan, menjual belikan namanya anjing, karena dianggapnya itu tidak tepat untuk bukan barang dagangan anjing itu. Kemudian hasil lacur berarti menjual diri, itu juga dilarang oleh Rasulullah. Kemudian ngambil upah, upah tukang tenung, mensantet orang, Nah, ini juga dilarang oleh Rasulullah, mengambil upah dari pekerjaan itu atau mengupah orang tukang tenung atau tukang santet. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam dan Rasulullah melarang hal itu. Pertama, jual beli anjing, kemudian menjual diri atau menjadi pelacur. Yang ketiga adalah mengupah tukang tenung. Nah, ini hadis kaitannya dengan jual beli.
Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah wal muzabana wal mukhabarah wa 'anil thunyan illa an tu'lama rawahul khamsah illa Ibnu Majah was-Sahih Tirmizi. Dari Jabir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, mudzabana, mukhabarah dan thunai'ah kecuali kalau sudah diketahui. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Ibnu Majah dan disahkan oleh Tirmizi. Hadis ini bicara masalah pelarangan dari Rasulullah dalam hal jual beli, yaitu pertama muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Muhaqalah itu adalah menjual tanaman atau biji-bijian dengan borong, tidak diketahui jumlah banyaknya. Misalnya kita jual mangga, kemudian satu pohon kita jual semua. Tidak tahu lagi berapa jumlah mangga itu, dan tidak ngerti lagi berapa kilo mangga yang ada di situ. Nah, ini tidak boleh yang model begini. Pertama, bisa rugi, bisa untung. Di antara kedua belah pihak pasti ada yang dirugikan, dan di antara pula ada yang diuntungkan. Kalau seandainya buahnya bagus semua, gede semua dan matang semua, ya, dan itu menjadi keuntungan bagi si pembeli. Tetapi kalau seandainya yang dibeli itu adalah buahnya kecil-kecil, banyak yang kecil-kecil atau banyak yang pentil-pentil, maka itu merugikan. Maka kata Rasulullah, jual beli ini harus tepat dan jelas. Barangnya ada dan jumlahnya tahu. Nah, ini tidak boleh, kata Rasulullah. Kemudian muzabana. Apa itu muzabana? Nah, kalau kita lihat muzabana itu adalah menjual dengan rebutan. Jadi merebut-rebut, sembarang ambil gitu. Itu tidak boleh rebutan begitu. Jadi jual itu harus tenang dan teliti melihat barangnya. Kemudian muzabana juga artinya menjual kurma di pohon, ya, di pohon dengan kurma kering dengan takaran. Jadi menjual kurma pohon, kurma yang di pohon dijual dengan kurma kering yang ada takarannya. Artinya kurma pohon nggak tahu berapa jumlahnya, tapi yang kita tukar dengan barang yang sudah jelas berapa takarannya. Tentu ini juga merugikan. Kemudian menjual anggur basah dengan kismis yang ditakar. Ini pun tidak boleh, karena tidak sebanding. Kemudian juga bisa menjual sesuatu yang belum diketahui takarannya atau beratnya. Nah, jadi muzabanah ini adalah menjual sesuatu dengan sesuatu yang tidak seimbang, baik takarannya maupun kualitasnya atau kuantitasnya. Nah, ini dilarang, namanya muzabanah ini. Atau mukhabarah. Nah, mukhabarah ini kalau maknanya adalah memberikan sebidang tanah kepada seseorang untuk ditanami dengan perjanjian bahwa yang memberi tanah itu mendapat sebagian dari hasil bumi yang ditanam tadi. Ini juga termasuk hal-hal yang merugikan. Ya, kalau hasilnya banyak, kalau hasilnya sedikit atau misalnya rugi, ya, misalnya tidak berhasil tanamannya, kan yang rugi adalah yang penggarap tanah. Kenapa? Bibit itu dari mereka semua, dari penggarap tanah. Ini merugikan dan menyusahkan karena tidak ada kejelasan di situ. Ini namanya adalah mukhabarah. Sedangkan sunnayya itu adalah penjualan dengan ada pengecualian. Misalnya ada pengecualiannya, menjual dengan ada pengecualian. Misalnya jual jeruk 100 buah dengan harga sekian. Nah, yang dijual itu yang besar-besar saja, ya. Penjualannya yang kecuali yang besar-besar itu tidak boleh diambil. Nah, penjualan begini dilarang kecuali ada batas kecil dan besar.
Ini kita jual jeruk, nih saya jual jeruk 100 biji, tapi yang besar-besar tidak ikut, hanya yang kecil-kecil saja. Nah, ini merugikan. Yang ukuran besar itu yang mana? Ukurannya berapa? Jadi tidak boleh kalau kita jual, boleh saya beli, silakan beli ini, tapi yang kecil-kecil tidak boleh, atau yang besar-besar tidak boleh. Ini tidak bisa begitu. Sama dengan kita beli, namanya merugikan orang lain namanya itu ya. Ya berapa ukuran besarnya kita tidak ngerti. Kecuali kalau sudah diambil semua yang besar-besar menurut si penjual, ini yang besar-besar. Nah, ini boleh dibeli dan orang melihat, maka itu boleh dibeli. Ya, boleh dilakukan. Tapi kalau kita jual barang, orang kan langsung tertarik, wah bagus-bagus barangnya. Begitu kita mau ambil, yang besar-besar tidak boleh, ambil yang kecil-kecil saja. Ini adalah merugikan si pembeli. Kecuali sudah diketahui yang besar berapa, yang kecil seberapa. Nah, baru kita bisa, itu baru sah namanya jual belinya. Nah, ini kira-kira hadis kita yang berikutnya. Kemudian isinya begitu. Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il madamin wal malaqih, rawahul Barraz fi isnadihi dha'if. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi melarang menjual binatang-binatang dalam kandungan dan bibit-bibit atau sperma, ya, sperma jantan. Ini hadis diriwayatkan oleh Bazar, tapi ada sanadnya yang memiliki kelemahan. Ya mungkin dari sisi hafalan kurang atau mungkin dari sisi akhlak. Maka hadis ini kedudukannya tidak sahih, tetapi mungkin hasan atau ada sedikit lemah hadis ini ya. Tetapi pada dasarnya kita memang tidak boleh jual beli binatang yang masih belum jelas dalam kandungan itu. Apakah ini bakalan jadi, apakah tidak, kita belum jelas. Tetapi kalau sekedar memesan saja, nanti kalau lahir saya akan beli, itu namanya mengkafling. Tetapi kalau sudah dibayar, ini saya beli sapi yang anaknya dalam kandungan ini seharga segini. Kalau sudah dibayar, begitu gagal, keguguran atau lepas atau mati, maka resiko ada siapa? Ya, merugikan yang jelas, merugikan salah satu, entah itu penjualnya atau itu pembelinya. Yang paling bagus tunggu kelahirannya. Kalau sudah lahir jelas barangnya, ini orangnya, maka itu boleh untuk dijadikan jual beli. Ini pada prinsipnya yang namanya jual beli itu tidak boleh merugikan pihak penjual ataupun pihak pembeli. Oke, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya lagi. Hadis berikutnya lagi dari Jabir. An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba wa muwakkiluhu wa katibahu wa syahidaihi qala hum sawa, rawahul Muslim walil Bukhari nahwahu min hadisi Abi Hajibah. Dari Jabir, ia berkata, Allah melaknat orang pemakan riba, wakilnya, penulisnya atau sekretarisnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama, mereka itu semua adalah sama. Diriwayatkan oleh Muslim, kemudian Bukhari, kemudian diberikan oleh Abu Juhaifah. Nah, hadis ini dilarang makan riba. Ya, yang mencatatnya juga, wakilnya juga, kemudian saksinya juga. Jadi 3 orang itu nilai dosanya sama. Yang makan, yang sekretaris, yang saksi, yang menulis, itu nilai-nilai dosanya sama. Maka riba itu dilarang dalam Islam. Oke, lanjut lagi hadis berikutnya lagi. An Abi Mas'ud Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala la tabi'u az-zahaba bil-zahab illa mithlan bimithlin wa la tushibfu
ba'daha ala ba'din wa la tabi'ul wariqa bil wariki illa mithlan bimithlin wa la tushibbu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Muttafaqun alaihi. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda, jangan kalian menjual emas dengan emas, ya, kecuali yang sama harga, dan jangan kalian nambah-nambah sebagian pada sebagian lagi, dan jangan kalian berjual beli uang dengan uang kecuali dengan harga yang sama. Jangan pula kalian tambah menambahkan, dan jangan kalian menjual yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Jadi hadis ini hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Bukhari Muslim. Rasul itu melarang kita untuk jual emas dengan emas lagi, ya. Tetapi emas yang kita jual itu adalah lebih. Misalnya, saya jual emas 1 gram dengan 1 gram lebih. Jadi kita dapat 1 gram lebih, orang dapat 1 gram. Tidak boleh. Ada kelebihan-kelebihan itu tidak boleh. Harga harus sama. Kalau 1 gram itu harganya 1 juta, ya kita dapat 1 juta. Dan emasnya juga seharga begitu. Kalau emasnya 24 karat, ya kita tukar harga dengan harga emas yang 24 karat. Jangan terbalik. Kita berikan emas kita yang harga 1 gram dengan 24 karat, kita terima emas 1 gram dengan 22 karat. Ini mengurangi takaran, dan ini nggak boleh oleh Rasulullah SAW. Atau juga tadi selain menambah-nambahkan, juga jual beli uang. Sering itu kita perhatikan di lebaran itu orang jual uang, jual duit 10.000 itu dijual 12.000, ya, 10.000 dijual 12.000. Dia untung 1.000. Nah, ini tidak boleh hal seperti ini. Karena mata uang itu matanya harus sama. 1.000 dengan 1.000, 10 dengan 10. Memang uang itu bukan untuk diperdagangkan dan dijual belikan, ya. Tidak boleh itu. Maka kalau menukar itu sebagusnya di bank, karena tidak ada tambahan. Tapi kalau di jalan-jalan di lampu merah itu merugikan sebenarnya. Sebenarnya merugikan kita sebagai pembelinya, ya, merugikan mereka. Oleh karena itu tidak tepat kalau kita melakukan jual beli barang, ya, seperti itu. Atau jual barang yang tidak kelihatan, barangnya nggak ada, ya, kita tukar dengan barang yang sudah kelihatan. Saya beli baju, saya beli tukar baju saya dengan baju kamu. Ini baju saya sudah kelihatan, baju dia belum nampak, tidak ada barangnya. Itu tidak boleh, karena bisa merugikan. Bisa saja bajunya sobek atau bajunya jelek. Jadi sifatnya jual beli itu tidak boleh merugikan orang lain, ya. Oke, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Dari Jabir, anin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an bai'is subrah min at-tamar allati la ta'lam makiluha bil kail al-musamma min at-tamar, rawahul Muslim. Hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda melarang kita untuk menjual setumpuk kurma yang belum diketahui timbangannya dengan kurma yang sudah diketahui timbangannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sudah jelas kita nggak boleh jual beli dengan sesuatu yang tidak tepat. Kurma 1 kilo kita ditukar dengan kurma yang tidak jelas timbangannya berapa. Ini tidak boleh dan sangat merugikan orang lain. Nah, itu hadisnya. Oke, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya lagi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man istajara ajiran fal yusammi
lahu ajratahu. Rawahu Abdul Razzaq wa fihi inqita' wa wasalahu al-Baihaqi min tariqi Abi Hanifah. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengupah seorang buruh, hendaklah ia terangkan upahnya. Ya, kepadanya tadi diterangkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Ya, tapi hadis ini terputus sanadnya. Karena sanadnya ada yang hilang. Tapi Baihaqi menyambungkannya dari Abu Hanifah. Sanad yang hilang tadi digantikan oleh sanadnya, yaitu namanya Abu Hanifah, lewat jalur Abu Hanifah. Jadi tetap tersambung. Nah, intinya hadis ini kita dilarang, atau kalau nak ngupah seseorang untuk bekerja itu, kita jelaskan sedetil-detilnya berapa upahnya, berapa hari kerjanya, sehari berapa, itu jelas. Kalau seandainya kita tidak jelas dalam memberi upahan, maka itu merugikan orang yang bekerja kepada kita. Tidak boleh hukumnya merugikan orang lain. Kemudian hadis berikutnya lagi dari wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW la darara wa la dirara. Rawu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu min hadits Abi Sa'id mithluhu wa fil Muwatta' mursal. Daripada Abd Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kau memudaratkan dan jangan mau pula dimudaratkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian diriwayatkan lagi oleh Abu Sa'id. Ya. Jadi intinya bahwa kita nggak boleh menyusahkan orang dan jangan mau disusahkan. Artinya kita tidak boleh membuat orang lain kecewa, membuat orang lain rusak, dan kita juga jangan mau dirusak oleh orang lain. La dirara wala dirara. Kemudian hadis yang paling terakhir yang saya jelaskan adalah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmun yunfa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Abi Hurairah, Rasul bersabda, anak Adam itu apabila mati maka terputus semua amalannya kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Artinya setelah kita mati besok, apapun kehidupan kita ini sudah terputus. Amalan kita dunia sudah terputus. Nah, yang tinggal, yang terus mengalir kepada kita, yaitu amalan sedekah jariah. Kalau kalian bersedekah kepada orang lain, seperti di masjid, karpet dan segala macam, selama karpet itu ada, maka dia akan mengalir terus pahalanya kepada kita. Walaupun karpet itu sudah rusak, tetap mengalir karpet itu kepada kita. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang lain yang sifatnya abadi. Ya. Kedua, ilmu yang manfaat. Kalau kalian punya ilmu, sebarkan kepada orang lain ilmu kebaikan itu. Nah, begitu kalian mati, meninggal, maka ilmu yang kita sebarkan tadi akan mengalir kepada kita. Maka pilihlah, sebarkanlah ilmu-ilmu yang baik. Jangan menyebarkan ilmu-ilmu yang rusak, atau ilmu cara-cara maling, cara-cara ngerampok, cara-cara merusak. Ini tidak boleh kita ajarkan. Kenapa? Keburukannya akan kita dapatkan selama-lamanya dalam kehidupan kita, walau kita di akhirat kelak. Yang terakhir, anak yang soleh. Kalian kalau anak yang soleh, artinya bapak kamu akan bahagia walau mereka sudah meninggal. Dia akan bahagia dan akan menerima pahala terus kalau kamu selalu mendoakan orang tua kamu. Nah, anak yang soleh mendoakan kedua orang tua, ini adalah aset jariah dari orang tua kamu. Maka jadilah orang baik, berdoalah kepada Allah untuk orang tua kamu. Kemudian
Berikutnya lagi hadis dari Ibnu Umar bin Abbas radhiyallahu an, ya, radhiyallahu taala anhum, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li rajulin muslim ay yu'tal 'atiyah thumma yarji' fiha illa al-walid fima yu'ti waladahu. Rawul Ahmad wal arba'ah wassahu Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, beliau bersabda, tidak halal bagi seorang muslim memberikan sebuah pemberian lalu ia minta kembali pemberiannya, ya, kecuali orang tua dalam satu pemberian kepada anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan imam yang 4 dan disahkan oleh Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Ya, imam yang 4 itu siapa? Ya, imam yang sudah sebutkan tadi. Nah, itu diambil 4 orang saja. Nah, hadis ini maksudnya adalah kita ini kalau sudah ngasih seseorang, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu jangan pernah diminta kembali. Biarkanlah, walaupun kita bertengkar, walaupun kita marah sama dia, walaupun kita benci sama dia, clash atau gitu, maka kita tetapkan seperti itu. Tetapi kalau untuk orang tua kepada anak, itu tidak ada masalah, kita ambilkan itu, kita ambil lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau orang lain, kepada orang lain, itu tetap tidak halal, ya. Itu saya kira penjelasan kita kali ini cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.